Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar juga menonton renungan ini, bahwa dimanapun saudara berada, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semua boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru. Tentunya dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita menikmati semuanya itu, mari terlebih dahulu saudara kita merendahkan diri, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan juga kasih setia serta kemurahan-Mu yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan ayat ini saudara. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Puji Tuhan, kiranya lewat kebenaran yang kita baca pada pagi hari ini menjadi sebuah rema di hari ini untuk kita bisa tertuntun sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran tentunya. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu amarah yang membawa malapetaka. Saya tidak tahu bagaimana saudara memahami ungkapan ini, tetapi saya melihat ada banyak orang yang hanya karena dikuasai oleh amarah, akan banyak persoalan-persoalan yang timbul, bahkan malapetaka, persoalan-persoalan yang pelik, yang membuat situasi kehidupan akan semakin sulit. Pagi ini kita akan coba belajar tema ini saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama Lord Halifax, dia pernah berkata seperti ini. Kemarahan tidak pernah ada tanpa adanya alasan. Namun, jarang ada satu alasan yang bagus untuk membenarkan sebuah kemarahan. Tentu marah itu ada alasannya. Tetapi apapun alasannya, alasan tidak pernah bisa membenarkan sebuah kemarahan. Itu maksudnya saudara. Dikisahkan bahwa seorang raja, dia mempunyai seekor burung Raja Wali yang setia, juga burung ini sangat pandai dan dia merupakan burung kesayangan dari raja tersebut. Setiap kali ketika sang raja pergi berburu, dengan setia burung Raja Wali ini selalu menemani, mengawal dan bahkan membantu sang raja dalam banyak hal ketika raja ini berburu. Sampai pada suatu hari saudara, seperti biasa sang raja pergi berburu. Teriknya matahari menyebabkan sang raja ini kehausan. Sementara persediaan air yang dia bawa, yang mereka bawa pada saat itu sudah habis. Lalu sang raja berusaha untuk mencari sungai demi untuk mendapatkan air sebagai penghilang dahaganya untuk diminum saudara. Tetapi musim panas yang berkepanjangan pada saat itu telah menyebabkan ada banyak sungai yang telah menjadi kering, sehingga sangat sulit untuk menemukan mata air untuk diminum. Setelah mereka berlelah mencari, akhirnya sang raja dia merasa gembira karena dia menemukan air yang menetes di celah-celah sebuah batu saudara. Dia begitu senang. Pada akhirnya dia menemukan ada mata air di celah batu itu dan air itu menetes-netes. Dan ketika raja melihat itu dengan gembiranya, ia mengambil segera cawan emasnya,
untuk mengumpulkan air itu setetes demi setetes. Bagi dia pada saat itu, setetes demi setetes itu adalah sesuatu yang paling berharga karena air sangat sulit didapatkan. Namun setelah cawan itu hampir penuh, sang raja pun bermaksud untuk meminum air itu. Namun siapa sangka saudara, burung Raja Wali yang dikasihinya itu tiba-tiba menyambar cawan itu dan air itu pun tertumpah. Artinya ketika cawan itu sudah penuh dan raja hendak minum, tiba-tiba Raja Wali itu menyambar sehingga cawan itu terjatuh, airnya pun tertumpah. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu raja masih bisa memakluminya. Dengan mata bertanya-tanya, ia melihat pada burungnya. Dia mulai emosi saudara. Ia tidak mengerti mengapa burungnya itu, burung Raja Wali itu berbuat sedemikian. Lalu untuk menghibur hatinya yang kesal itu, ia berpikir bahwa burung itu melakukannya tanpa sengaja dan dia memakluminya. Lalu ia kembali mengangkat cawan itu untuk mengumpulkan kembali air itu setetes demi setetes. Tentu itu sangat lama saudara. Untuk mendapatkan air yang penuh di cawan itu sangat lama. Demi untuk memuaskan dahaganya dia melakukannya walaupun harus menunggu lama. Kembali saudaraku, setelah cawan itu penuh, ia kembali bermaksud untuk meminumnya karena dia sudah sangat haus. Tetapi sekali ini ia masih mencoba. Ya, burung itu tiba-tiba datang lagi menyambar tangan raja sehingga untuk kedua kalinya cawan itu terjatuh dan air itu tumpah percuma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali ini raja masih berusaha untuk menghibur dirinya dengan berusaha untuk mengumpulkan air itu untuk ketiga kalinya. Dia masih sangat sabar pada saat itu. Namun kali ini saudara, burung itu pun tetap melakukan yang sama seperti yang sudah 2 kali dilakukannya. Ketika cawan itu telah penuh dan raja hendak meminum, burung Raja Wali itu pun berusaha menyambar cawan itu dan terjatuh tumpah kembali saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu raja sudah tidak dapat mengontrol dirinya. Dia sangat marah saudara. Lalu raja langsung menghunus pedangnya dan menebas sehingga burung Raja Wali itu pun seketika itu dia terpenggal kepalanya dan jatuh mati di tanah. Artinya burung itu akhirnya mati karena ditebas oleh pedang sang raja. Dengan nada marah raja pun berkata, "Sekarang kamu tidak bisa lagi berbuat gaduh." Setelah itu saudaraku, alangkah terkejutnya raja itu tatkala raja itu mau mengambil kembali cawan emasnya karena cawan tersebut telah berubah menjadi kebiru-biruan. Barulah ia sadar bahwa air yang menetes dari celah-celah batu itu tadi adalah air yang beracun karena cawannya itu telah berubah warna. Tadinya dia tidak sadar saudara. Karena penasaran, lalu sang raja itu pun segera memanjat untuk melihat sumber air itu di atas. Ternyata saudara, di tempat sumber air itu terdapat bangkai ular beracun yang sudah membusuk. Dan raja tidak tahu itu sebelumnya. Tetapi sekarang ia baru sadar ternyata burung Raja Wali yang tadi itu menumpahkan air dari cawannya itu bukan karena menentang atau melawan atau berbuat jahat kepada raja, melainkan untuk mencegah agar raja itu tidak meminum air yang beracun itu. Dengan perasaan sedih saudara, raja itu pun sangat menyesal. Dia kembali merangkul burung Raja Wali itu dan dia berkata, "Oh burung yang kucintai, betapa bodohnya aku salah paham maksudmu yang sangat baik itu kepadaku." Tetapi apa boleh buat, penyesalan memang selalu datangnya terlambat saudara. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, raja sungguh-sungguh telah terpancing, terluapkan amarahnya
dan akhirnya burung kesayangannya itu, burung Raja Wali kesayangannya itu, akhirnya dia korban percuma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Betapa bahayanya amarah itu, ya. Betapa bahayanya ketika seseorang dikuasai oleh amarah. Orang bijak berkata, saudaraku, penyesalan itu selalu datangnya terlambat, dan kita semua tahu itu. Jika kita jujur, betapa sering dalam kehidupan kita sehari-hari kita berperilaku seperti raja ini. Kita harus jujur mengakui hal itu. Yang oleh karena terbawa emosi, yang oleh karena terbawa amarah, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan di luar nalar, ya, di luar nalar sehat kemanusiaan kita. Akhirnya dampaknya berdampak buruk bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi mereka yang kita kasihi, yang kita cintai. Apakah itu orang-orang di sekeliling kita atau harta benda dan harta milik kita yang sering kita hancurkan hanya oleh karena kita ingin meluapkan amarah kita sesaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lewat kebenaran firman yang kita terima pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya, saudaraku. Saya yakin kita adalah orang yang berpengertian, orang yang bijak, orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh. Bodohlah orang yang selalu hidup dikuasai oleh amarah, atau orang yang selalu mau melampiaskan amarahnya tanpa harus berpikir panjang. Mari pada kesempatan ini, saya tidak tahu bagaimana saudara mengendalikan amarah saudara. Seberapa sering saudara terlanjur melakukan sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak baik hanya karena emosi yang meluap, yang tidak terkontrol dalam kehidupan saudara. Hari ini, mari saudaraku, lewat kebenaran ini, buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari perhatikan cara hidup kita. Jika selama ini engkau masih dikuasai oleh amarah, mari rendahkan hatimu. Izinkan Tuhan menjamah hatimu, menjamah pikiranmu, menguasai hidupmu, sehingga Dia akan memberikan kepadamu kemampuan untuk mengontrol emosimu dan juga menguasai amarahmu, sehingga saudara, kita tetap terpimpin sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang berhikmat, yang dapat menempatkan diri menjadi contoh dan menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita selalu berpikir jernih, melihat dan menimbang segala sesuatu dengan pikiran yang baik sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak untuk segala sesuatu. Mari kita merendahkan diri, meminta kekuatan Tuhan supaya kebenaran ini menjadi pandu di dalam hidup kita hari ini. Kita tidak perlu dikuasai oleh amarah. Mari kontrol amarahmu, mari kendalikan emosimu. Engkau pasti bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami boleh membaca merenungkan firman-Mu saat ini. Kami sadar bahwa pengertian kami terbatas, tetapi paling tidak kami tahu bahwa amarah itu tidak baik. Bodohlah orang yang dikuasai oleh amarah, tetapi orang yang sabar itu adalah orang yang penuh dengan pengertian. Berikan kami kesabaran, penguasaan diri, supaya kami benar-benar hidup terkontrol dalam menjalani kehidupan ini. Dimanapun umat Tuhan mendengarkan, berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang sedang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus berdoa bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan pulihkan penyakit mereka. Bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan hari ini, Tuhan berkati. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, biarlah Tuhan memberkati kandungan, buah kandungan mereka, sehingga mereka juga boleh bersuka cita. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berkati. Beri hikmat kepada mereka, roh takut akan Tuhan, sehingga kami percaya bahwa permulaan hikmat dan pengetahuan itulah takut Tuhan. Pimpin anak-anak kami semua menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan. Hamba juga doakan bagi umat-Mu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dan ajar bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka.
Masih banyak umat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup yang sulit, yang berat. Bahkan sedang dikuasai, diikat oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkanlah Tuhan hamba berdoa bagi mereka. Tolong mereka, lepaskan, bebaskan dan berkati mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap bahwa saudara akan membantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini dengan cara membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang bisa menonton. Dengan semakin banyak orang menonton, kami akan semakin bersemangat untuk tetap setia melakukan pelayanan ini. Dan berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Sore Sambeda menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara semua hari ini. Shalom.